Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan lagi ya, ada 3 bagian setidaknya ya di dunia ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 1, agama, itu mutlak tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan manapun, karena itu ilahiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan-Tuhan yang lain bagi yang di luar agama Islam. Lalu yang kedua, hukum, Pak. Karena apa? Hukum ini mutlak diterima, Pak. Kalau sudah bicara hukum, berkepastian hukum, kata orang nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kan begitu seharusnya. Meskipun di negeri ruwet Indonesia, Pak, itu masih bisa ditawar-tawar. Seperti kata Pak Mahfud MD itu, bahwa di Indonesia ini, dia tidak menyebut Indonesia ya, maaf saya salah. Dia menyebutkan bahwa kasus itu bisa dicarikan pasal salah benarnya. Pertukangan di dalam hukum itu ada. Itu yang mengatakan mantan ketua MK loh, Pak. Nah, dalam hal ini harusnya hukum itu berkepastian hukum, ternyata masih bisa dipengaruhi. Balik ke saya yang omongan tadi bahwa hukum harusnya tidak boleh dipengaruhi. Dan yang ketiga, yang tidak bisa dipengaruhi harusnya adalah dunia kesehatan. Kenapa itu mutlak? Sifatnya hukum pasti. Anda yang memegang otoritas tersebut. But why today Anda begitu mudah untuk dikontrol? Perlu Pak ketahui, kami kan juga mengikuti ya Pak ya, hampir 2 tahun COVID ini diawali dengan banyak dagelan Pak. Belum lagi waktu itu mantan Menteri Terawan mengatakan tidak akan masuk ini ya COVID ke Indonesia karena begini, karena begitu. Jadi kita terkesan sangat santai. Di triwulan pertama akhirnya gedebak-gedebu Pak. Ya kan saya kira semua juga tahu, sehingga menghasilkan 140.000 orang meninggal dunia, ya kan, tanpa ada pertanggungjawaban dari negara Pak. Dengan biaya 1.000 triliun yang kita tidak tahu untuk apa. Itu baru soal COVID. Lalu bagaimana dengan PCR-nya Pak? Orang mau naik pesawat, mahalan PCR-nya daripada naik pesawatnya Pak. Ya kan? Belum lagi resiko terlambat pesawat dan segala macam. Padahal di India, negara yang boleh dibilang berpenduduk, salah satu yang terbesar di muka bumi ini, harganya murah cuma 95.000. Terus kenapa kita jadi 2 juta? Lalu turun dikit, 1,5 juta, lalu 1 juta. Dan akhirnya maaf, Presiden Joko Widodo menjadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan 300.000 rupiah. Masih gede itu Pak. Dan itu diprotes Ibu Sri Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita. Katanya kenapa 300.000, orang tempat lain bisa 95.000. Ya, maksud saya, Kemenkes ini terdiri dari orang-orang pintar, Pak. Anda pada setidak-tidaknya dokter semua kan? Dokter ya, dokter yang lanjutin sekolah jadi dokter begitu. Tidak mungkin Anda bisa dikontrol dalam hal ini. Harusnya pemerintah meminta nasihat Anda. Bagaimana ini Pak? Bagaimana kita mengelola kesehatan? Apalagi ada undang-undang seperti yang dibacakan oleh Ibu Menuk tadi, bahwa setiap orang bangsa Indonesia itu bebas menentukan bentuk daripada kesehatan yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Karena mereka lah yang paling mengetahui tubuhnya Pak, yang paling mengenal tubuhnya. Mengapa ada pemaksaan? Di pemerintahan Jokowi, maaf saya mengatakan, represivitas itu sangat kentara Pak. Harus memakai BIN, harus memakai tentara, harus memakai Polri. Ada apa? Terakhir video itu, Bapak tahu, itu orang sedang berdagang, lalu polisi dengan sedemikian rupa mengatakan, kalau Bapak tidak mau maka begini. Lalu orang itu dengan cool sekali menyatakan, ya saya tidak mau diinin. Ini ada apa? Sampai mengatakan minta maaf Pak. Kalau tidak mau ikut aturan presiden silakan keluar dari Indonesia. Dari mana itu? Ya, itu menyakitkan hati itu Pak. Saya kira itu polisi tidak tahu bahwa tugas negara itu ada 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Lalu di mana fungsi itu Pak? Ya kan? Oleh karena itu, karena saya pembicara terakhir, Pak Punten, mohon dengan sangat jangan sampai pertemuan hari ini berlalu berair Pak, berlalu begitu saja. Mungkin Bapak manggut-manggut mendengarkan kami bicarakan tidak enak dengan kami. Tidak, kami nggak mengharapkan itu Pak. Pak Busroni ini orang baik, saya yakin Bapak juga orang baik, Ibu orang baik. Ibu, Bapak, telinga kita sama, hati kita sama. Anak-anak kita Pak, tolong perhatikan. Ini baru satu sisi Pak. Negeri ini yang lain lebih parah lagi Pak. Bahwa negara ini sudah dijajah karena pemerintahan Jokowi ini terlalu Tiongkok Pak. Ya, jangan-jangan ini vaksin ini juga dari sana kabarnya Pak. Nah, jadi bagaimana ini? Dan memang demikian rupa. Dan percayalah, ketika berbicara, Babe Aldo tadi mengatakan siap adu data. Nah, tapi anehnya kok nggak pernah diajak beradu data. Apa yang disembunyikan gitu loh Pak. Saya yakin Bapak Ibu ini hanyalah orang kesekian yang merupakan pejabat negara yang mungkin tidak mempunyai lebih banyak otoritas dibanding yang di atasnya. Tapi ayo Pak bergerak Pak, kami mengajak Anda. Karena begini Pak, dimulai itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya membentuk suatu komunitas yang menolak mandatori vaksin yang tidak jelas ini. Saya kira demikian saja. Ingat baik-baik bahwa pertanggungjawaban kita vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan-Tuhan lainnya bagi yang di luar beragama Islam. Sungguh-sungguh nih Pak, kasihan loh Pak. Saya pengacara nih harus mengambil alih tugas daripada ini Ustadz. Kadang-kadang saya harus ngomong yang ilahiyah. Padahal saya itu sebenarnya nggak mau begitu loh Pak, nggak mau gitu-gitu amat gitu loh maksudnya. Tapi apa boleh buat Pak? Saking putus asa melihat bangsa ini gitu loh.